Oke, mari kita sedikit membicarakan soal pernikahan. Saya membicarakan ini bukan untuk membuat kamu menjadi sependapat ya. Saya membuat ini hanya berdasarkan dari apa yang saya pikir dan dari sudut pandang pribadi. Dan beberapa dari pengalaman teman-teman yang sudah menikah. Mau setuju silahkan, tidak pun juga tidak apa. Menikah itu mudah. Yang membuatnya menjadi sulit itu ialah tuntutan-tuntutan yang terkadang berada di luar kendali pada situasi dan kondisi saat itu. Misalnya, kamu yakin, dianya nggak yakin. Atau kamu mau, dianya nggak mau. Bercanda. Misalnya begini, orang tua calon mempelai wanita mensyaratkan harus terlebih dahulu menjadi seorang PNS atau pegawai BUMN. Nah, ini kan susah. Atau harus terlebih dahulu memiliki penghasilan dengan digit tertentu. 2 digit, 3 digit. Ini terlalu sulit. Serius. Padahal, rukun menikah itu cuma ada 5. 1 mempelai pria, 2 mempelai wanita, 3 wali, 4 saksi, kelima ijab dan qabul. Tidak ada rukun yang kesimpulannya ialah berupa materi atau jabatan sebagai pegawai BUMN misalnya. Kemudian perihal mahar. Mahar itu ialah pemberian yang bernilai materi atau bisa diuangkan. Misalnya emas dari suami kepada istri. Orang tua mempelai laki-laki maupun orang tua dari mempelai istri tidak berhak mengatur pemberian setelah pernikahan. Itu murni hak dari istri. Bahkan, ketika seorang suami ingin meminjam mahar itu untuk suatu keperluan, suami wajib menggantinya dan hal itu terhitung hutang. Dan mahar hanya bisa dimusyawarahkan sebelum berlangsungnya akad. Menurut hadis riwayat An-Nasai, ada 3 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Dan yang ketiga, budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya. Dan maksud dalil tersebut adalah siapa saja yang mengeluarkan nafkah dalam ketaatan kepada Allah, maka akan diberi ganti. Sudah Allah jamin. Karena Allah bukan Tuhan yang ingkar. Karena begini, seseorang yang patuh kepada orang tuanya, maka Allah beri ia rizki karena kepatuhannya itu. Seseorang yang rajin berinfak atau bersedekah, maka Allah beri ia rizki berkat sifatnya yang gemar bersedekah atau sifat kedermawanannya itu. Nah, seseorang yang memutuskan untuk menikah, maka Allah jamin rezeki berkat pintu pernikahannya itu. Karena memang ada pintu rezeki yang baru Allah buka setelah seseorang memutuskan untuk menikah. Kemudian kita bicarakan soal resepsi yang mewah. Sah-sah saja dan bahkan sangat boleh. Terlebih perihal momen yang siapapun memimpikannya berlangsung 1 kali seumur hidup. Tapi, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berlaku demikian. Ada yang pas-pasan, dan ada yang sangat pas-pasan. Akad berjalan lancar pun sudah sangat bersyukur, dan ditutup dengan acara syukuran yang sederhana, dengan mengundang keluarga, orang-orang terdekat, dan tetangga sekitar. Dan di sini, saya tidak berbicara perihal yang memang secara materi sudah kuat untuk memenuhi segala tetek bengek untuk resepsi pernikahannya. Saya hanya akan membicarakan perihal kondisi menengah dan menengah ke bawah. Karena yang krusial itu bukan detik-detik menjelang pernikahan, tapi waktu yang akan dijalani setelah pernikahan. Karena pernikahan itu bukan short term, tapi long term. Jadi pernikahan itu bukan untuk waktu yang singkat, tapi untuk jangka waktu yang lama.
Semisal keputusan untuk tinggal di mana setelah menikah, ikut orang tua atau mengontrak, dan atau kredit rumah. Saya pribadi lebih memilih opsi untuk punya rumah sendiri. Saya sendiri memilih untuk mengontrak atau ya mungkin menyicil rumah. Syukur-syukur Allah beri kemampuan untuk membangun rumah sendiri atau bisa beli secara cash. Amin. Karena bagaimana mungkin rumah tangga dapat berjalan mandiri jika masih harus selalu di bawah komando orang tua. Betul memang, bagi lelaki, surganya sampai mati ialah kepada orang tuanya, terutama ibu. Tapi, lelaki adalah seorang nahkoda dari sebuah bahtera yang dinahkodainya. Ia harus bisa tegas dalam menentukan arahnya untuk dibawa kemana nih kapalnya. Karena orang tua tidak akan selamanya hidup. Karena itu, kokohlah di atas pondasi rumah tangga yang telah kamu bentuk sendiri. Atau ketika istri mau melahirkan. Alhamdulillah jika bisa secara normal. Nah, kalau melalui operasi sesar, otomatis biaya yang dikeluarkan menjadi semakin banyak. Setelah proses persalinan, maka akan semakin repot lagi. Perihal susu anak, perawatannya, dan ketika beranjak dewasa, orang tua sudah harus mulai berpikir tentang di mana ia akan bersekolah. Biaya pendidikan, kuliahnya, dan masih banyak lagi. Persiapan sebelum menikah itu penting. Namun, persiapan setelah menikah yang jauh lebih penting. 1000 kali lipat. Atau bahkan lebih. Jadi bukan seberapa mewah pestanya, namun seberapa hikmat biduk rumah tangganya. Terakhir, kalau kamu menikah hanya untuk bertujuan menghalalkan seks, berarti hewan tidak perlu menikah untuk melakukannya. Menikah itu lebih dari sekedar urusan kelamin, lebih jauh. Menikah berbicara tentang bagaimana sebuah komitmen harus dijaga, dirawat, dan diingat. Laksana sebuah perahu kecil yang terombang-ambing ombak. Di perjalanannya akan ditemui karang-karang yang kecil, sedang, bahkan besar. Dan sang nahkoda harus tahu arah serta solusi untuk melewatinya. Maka dari itu, menikahlah di saat kamu siap. Di saat kamu yakin bahwa segala konsekuensinya mampu kamu pertanggungjawabkan. Kriteria memang perlu, namun kamu juga harus bisa mengukur diri terlebih dahulu. Belajarlah untuk berkembang bersama. Kamu sakit, dia obatnya. Kamu sedih, dia senangnya. Kamu murung, dia tawanya. Karena sebaik-baiknya pulang adalah yang mampu menghilangkan segala lelah. Dan sebaik-baiknya rumah adalah yang membuat segala pencarianmu usai. Terima kasih. Salam.